Syekh Syarif Hidayatullah Sultanil Mahmud ibni Sultanil Hud min Bani Israil. Babad Cirebon menyebutkan ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah, Raden Syarif Hidayatullah mengambil peranan membangun kota Cirebon dan menjadi pemimpin perkembangan Muslim yang baru dibentuk itu setelah uwaknya wafat. Masa ini kurang banyak diteliti para sejarawan hingga tiba masa pendirian Kesultanan Demak tahun 1487, yang mana ia memberikan andil ketika sebagai anggota dari Dewan Mubaligh yang sekarang kita kenal dengan nama Wali Songo. Pada masa ini beliau berusia sekitar 37 kurang lebih, sama dengan usia Raden Fatah yang baru diangkat menjadi Sultan Demak I, bergelar Alam Akbar Al-Fatah. Bila Syarif Hidayatullah keturunan Syekh Maulana Akbar Gujarat dari pihak ayah, maka Raden Fatah adalah keturunannya juga, tapi dari pihak ibu yang lahir di Campa. Dengan diangkatnya Raden Fatah sebagai sultan di Pulau Jawa, bukan hanya di Demak, maka di Cirebon menjadi semacam negara bagian bawahan, vassal state dari Kesultanan Demak. Terbukti dengan tidak adanya riwayat tentang pelantikan Syarif Hidayatullah secara resmi sebagai Sultan Cirebon. Hal ini sesuai dengan strategi yang telah digariskan Sunan Ampel, ulama yang paling dituakan di Dewan Mubaligh, bahwa agama Islam akan disebarkan di Pulau Jawa dengan Kesultanan Demak sebagai pelopornya. Ya, kembali lagi bersama saya Anwar Ibrahim akan melanjutkan kisah yang sebelumnya tentang sejarah dan kiprah tokoh inspiratif dari Syekh Syarif Hidayatullah Sultanil Mahmud ibni Sultanil Hud min Bani Israil, Sunan Gunung Jati, yang masyhur di kalangan kita. Banyak warga-warga di Indonesia yang sering berkunjung kepada beliau untuk mencari keberkahan dari apa yang dulu beliau lakukan atau beliau babat di dunia ini. Kali ini menceritakan akan lebih jauh lagi tentang sosok beliau, terkhususnya dalam babat tanah Cirebon tersendiri, kiprah beliau di tanah Cirebon. Pada saat itu Pangeran Cakrabuana di Cirebon itu tidak mempunyai penerus untuk melangsungkan kepemimpinannya di tanah Cirebon. Dulu Pangeran Cakrabuana tidak mempunyai pewaris untuk meneruskan perjuangan beliau, Pangeran Cakrabuana. Nah, sepulangnya beliau Sunan Gunung Jati dari berpendidikan di Timur Tengah, beliau mengambil alih karena pas waktu itu Pangeran Cakrabuana tidak mempunyai penerus untuk perjuangannya. Kemudian datang Sunan Gunung Jati sepulang dari pendidikan di Timur Tengah. Beliau meneruskan jejak Pangeran Cakrabuana. Hal ini lebih ke pembangunan kota Cirebonnya beliau, Sunan Gunung Jati, penerus dari Pangeran Cakrabuana itu. Nah, setelah pembangunan beliau juga membuat perkampungan atau paguyuban kampung Islam
di daerah Cirebon itu. Beliau membimbing masyarakat itu untuk membuat perkampungan Islam di daerah Cirebon. Karena melalui perkampungan itu lebih mudahnya sarana dakwah beliau agar lebih dekat dengan masyarakatnya, mudah untuk menyampaikan apa yang ingin Sunan Gunung Jati katakan. Itu dengan metode membuat perkampungan Islam di daerah Cirebon. Nah, dibentuknya perkampungan Islam itu setelah kepergian uaknya Sunan Gunung Jati pergi, kemudian meneruskan perjalanan uaknya dalam membangun perkampungan Islam di daerah Cirebon. Pada masa itu sedikit sekali para sejarah, para ahli-ahli sejarah itu meneliti apa yang terjadi di kala itu. Karena banyaknya penjajah, mungkin banyaknya pendatang-pendatang yang tidak baik di Indonesia, sedikit sekali yang merekam kejadian pada waktu itu. Nah, kurangnya pakar sejarawan meneliti sejarah pada masa itu sampai berdirinya Kerajaan Demak pada tahun 1478. Pada tahun itu 1478, kurangnya sejarawan, para ahli sejarawan meneliti keadaan situasi pada waktu itu. Kurang lebih dari sekarang itu 509 tahun silam. Berarti sudah 509 tahun lalu itu kurangnya pakar sejarah untuk meneliti keadaan di daerah Cirebon itu. Nah, masa itu Sunan Gunung Jati dan Raden Fatah, Kerajaan Demak itu berusia sama, sebaya, seangkatan dengan Raden Fatah yang berumur 37 tahun pada waktu itu. Berarti beliau Sunan Gunung Jati sepulangnya dari Timur Tengah terus melanjutkan kiprahnya di daerah Cirebon itu berumur 37 tahun, sudah memimpin di kalangan masyarakat bersama Raden Fatah daerah Demak, saling komunikasi dengan Kerajaan Demak. Raden Fatah sebaya, seumuran, satu angkatan dengan Raden Fatah, berusia 37 tahun. Di umur yang ke-37 tahun itu Raden Fatah diangkat resmi beliau menjadi Sultan Demak di umur 37 tahun. 37 tahun sudah menjadi Sultan Demak yang pertama itu. Berarti Raden Fatah masih muda, masih berjiwa muda sekali, 37 tahun bisa memimpin menjadi Sultan Demak yang pertama. Beliau menjadi Sultan Demak itu bergelar Alam Akbar. Nah, itu julukan dari Raden Fatah, berjuluk Alam Akbar Al-Fatah. Alam Akbar Al-Fatah adalah julukan untuk beliau, Sultan pertama Kerajaan Demak. Beliau juga mempunyai sanad atau silsilah keturunan sama dengan Raden Fatah. Sunan Gunung Jati dengan Raden Fatah itu mempunyai sanad silsilah keturunan yang sama, yang akan bertemu di embahnya atau di kakeknya. Nah, bila Sunan Gunung Jati itu silsilah keturunannya itu dari Syekh Maulana Akbar, dari jalur ayah. Itu silsilah keturunan dari Sunan Gunung Jati, dari Syekh Maulana Akbar itu jalur ayah. Nah, jikalau Raden Fatah mempunyai sanad yang sama dengan Sunan Gunung Jati, itu melewati silsilah keturunan dari ibunya yang lahir di Campa. Berarti di Campa beliau, ibunya Raden Fatah itu lahir. Jadi keturunan sanad keturunannya itu bertemu pada Sunan Gunung Jati itu sama ibunya. Berarti Sunan Gunung Jati di ayahnya, kalau Raden Fatah itu sanad keturunannya itu bertemu di ibunya yang lahir di Campa. Nah, pada saat itu
daerah Cirebon itu menjadi vassal state, negara bawaan dari Kerajaan Demak. Berarti Kerajaan Demak mempunyai cabang di Cirebon, menjadi vassal state, negara bawaan dari Kerajaan Demak tersendiri. Berarti antara Cirebon dan Demak itu sejak dulu itu mempunyai hubungan erat, karena pemimpinnya Raden Fatah Demak itu sangat sinkron sekali dengan Sunan Gunung Jati Cirebon. Makanya ada vassal state, negara bawaan dari Kerajaan Demak. Hal ini sesuai dengan strategi yang dicanangkan oleh beliau Sunan Ampel untuk berdakwah atau mensosialisasi ajaran Islam di masyarakat Cirebon, untuk strategi khusus dari beliau Sunan Ampel. Nah, beliau Sunan Ampel itu seseorang yang dituakan dalam forum Wali Songo, itu seseorang yang dituakan menjadi patokan bagi wali-wali yang lain. Nah, beliau itu mempunyai strategi antara Kerajaan Demak dan Cirebon ini akan menjadi pelopor meledaknya ajaran Islam di Jawa. Beliau membuat strategi khusus antara Kerajaan Demak dan Cirebon. Karena banyak sekali politik dahulu tentang kerajaan, tentang dakwah Islam itu akan lekat dengan bersekutunya antara para wali dengan kerajaan-kerajaan. Karena kerajaan itu banyak masyarakat yang patuh terhadap pemerintahnya, apapun yang dikatakan pemerintahnya itu akan ikut. Dahulu itu ya, dahulu. Kalau sekarang ya sama seperti dahulu. Jadi dari ringkasan yang saya tadi paparkan itu bahwa beliau memang bernasab yang mulia, kemudian masih sama berdarah perjuangannya dengan Raden Fatah, kemudian beliau mempunyai kiprah yang besar di babat tanah Cirebon sendiri, membuat perkampungan Islam, memberikan suri tauladan bagi masyarakat Cirebon, dengan mempunyai misi yang besar dari beliau Sunan Ampel agar strategi dakwah Islam semakin luasnya itu mudah di kalangan Jawa. Banyak sekali yang belum saya ceritakan, nanti kita akan melebar lagi ke cerita selanjutnya tentang sosok beliau, karena sosok beliau itu banyak sekali ceritanya, banyak sekali sejarahnya, banyak sekali karya motivasi yang membuat kita akan lebih maju, berpemikiran yang luas. Karena beliau itu bukan hanya seorang agamis, tapi beliau juga menjadi pemimpin suatu negara atau suatu daerah perkotaan di daerah Cirebon. Sistem-sistemnya bagaimana, kita nanti lihat saja di episode yang selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap pantau terus, tetap update tentang sejarah, kata motivasi, dan kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh yang hebat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Pastinya banyak kekurangan atau kesalahan dari tutur kata yang saya ucapkan. Saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.